Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Kembali ke acara pameran Kembulan ketiga dengan tema Ngewongke, acara tahunan yang digagas kawan-kawan Les Bumi Yogyakarta. Malam hari ini saya ditemani oleh seorang suhu dari pesantren Tom Heb Gamping. Mungkin teman-teman yang di Yogyakarta tidak asing ya, sana beliau Sugeng Dalu Gus. Sugeng Dalu. Nah, ini beliau. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol tenang terkait hubungan kesehatan dan seni. Bagaimana kesehatan melihat kesenian dan bagaimana seni bisa dijadikan untuk medium kesehatan. Teman-teman nanti bisa ikut interaktif, ikut bertanya, boleh. Tapi ingat ya, jangan minta sesuatu. Karena kita tidak bisa memberi sesuatu dari yang Anda minta, kecuali hanya berdoa. Dari kemarin kan itu tagline-nya. Oke, Sugeng Dalu Gus. Sugeng Dalu. Ya. Monggo diperkenalkan Gus Tommy. Ya, nama saya Tommy Aditama. Saya tinggal di Gamping, aslinya daerah Meranggen, Demak. Saya founder dan owner dari Tom's Happy Wellness Center yang sering disebut Cak Udin sebagai pesantren. Karena di sana bukan hanya tempat terapi, memang tempat kumpul, tempat komunitas, dan tempat diskusi. Sehari-hari saya menjadi konsultan di sana dan menjadi terapis. Saya juga di asosiasi. Kalau di penyihatan tradisional empiris ada namanya Perpatri, Perkumpulan Terapis Tradisional Patah Tulang Urat dan Sendi. Kebetulan saya ketua umum hariannya untuk, atau mungkin ada beberapa workshop yang membutuhkan untuk diskusi, saya biasanya menghadiri kayak gitu. Oke, Gus Tommy, ini kan pameran Kembulan kawan-kawan ini di tengah-tengah pandemi atau apa yang juga masih menyelimuti, kira-kira seperti itu. Dan hari ini kita ada hampir 70 karya dari berbagai macam seniman mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Teman-teman pemirsa mungkin juga panitia ingin tahu sebenarnya seni itu bisa menyehatkan enggak sih? Kalaupun bisa, itu bagaimana cara mengolah ketika kawan-kawan melakukan proses berkesenian itu bisa menyehatkan tidak hanya jiwa tapi juga raga, Gus. Iya. Ya, betul. Sebenarnya sama. Di area pengobatan sendiri itu kan namanya seni pengobatan. Seni pengobatan. Seni pengobatan. Di mana cipta rasa karsa itu selalu ada. Nah, kalau kita lihat seni, kan banyak sekali ya jenisnya seni. Kita lihat paling sederhana aja rupa. Seni rupa atau lukisan kayak gitu. Itu pasti mind, body, and soul itu ada di situ. Oke. Itu penggabungan antara fisik, pikiran, dan perasaan ada di situ. Kan nggak mungkin kita melukis diem aja, pasti gerak begini. Ya, lihat. Nah, kayak gitu. Terus kita pasti fokus terhadap apa yang mau kita lukis. Kita berpikir di situ. Dan selalu namanya seniman ada namanya olah rasa. Merasakan apa yang dilukis itu. Kemudian mencitrakan dalam bentuk lukisan. Lamen body and soul kalau dalam teori pengobatan holistik itu udah memenuhi unsur-unsur itu. Kayak gitu. Oke. Yeah. Lah, ini Gus, kebetulan teman-teman Gus Tommy ini di pesantrennya di Tom Happy Wellness ya di Gamping itu banyak juga seniman yang datang ke sana ya, Gus ya. Sangat banyak ya. Banyak. Lah, ini juga kita bisa berbagi ke kawan-kawan yang ada di rumah. Sebenarnya ketika seniman main ke pesantrennya panjenengan di sana itu lebih banyak konsultasi terkait apa, Gus, teman-teman? Iya. Rata-rata yang pertama itu hubungannya sama boyok, Mas. Boyokan seniman, boyokan nih kan. Iya. Soalnya hampir semua seni itu kan juga selalu menggunakan punggung ya. Iya. Ketika melukis itu lama, dia stuck untuk melukis itu lama, berjam-jam bahkan bisa seharian tanpa berhenti. Ya. Kemudian pemusik juga sama. Ya. Lah di teater juga sama, ada olah tubuh, olah gerak, kadang salah gerak kayak gitu. Cuman ada yang unik juga, banyak juga kasus seniman tuh yang hubungannya sama pikiran. Sama pikiran? Ya,
Ini menarik ini menarik. Ya, adanya stressing tertentu Oke. atau ya semacam bukan gangguan ya, semacam perubahan di level perasaan mereka. Oke. Lah ini yang kadang dinilai unik. Nah, Oke. ada saya dulu itu seniman yang sering sedih tanpa sebab. Sedih tanpa sebab. Ya, ternyata setelah kita diskusi di situ ada kesimpulan yang menarik. Ternyata dia itu pemain teater. Pemain teater. Ternyata dia suka memerankan tokoh kesedihan. Oke. Iya, jadi tentunya kalau anak teater tahu ya harusnya ada grounding. Jadi ketika latihan teater 3 bulanan memerankan, dia latihan berkali-kali memerankan kesedihan, ya jadinya hasilnya dia sedih, kan mudah sedih. Lah groundingnya itu yang belum selesai. Oke. Nah kayak gitu. Jadi tetap arahnya ke holistik ya, main body and soul-nya. Main body and soul-nya. Iya betul begitu kan. Oke, Gus, teman-teman yang di rumah nanti bisa dipersiapkan mau bertanya terkait apa kepada Gus Tommy. Salam dari teman-teman BLK. Salam dari teman Waalaikumsalam. Ali Maksum, Pondok Ali Maksum. Oh, Oke, iya. belajar yang rajin ya. Ini Gus, terkait seni pengobatan tadi, pengobatan dijadikan bisa menjadi medium kesenian. Seni pun juga bisa mengobati. Iya. Ini yang mungkin teman-teman perlu banyak pengetahuan terkait hal itu. Dan nanti kalau masih belum puas kawan-kawan, bisa main aja ya. Nanti di sini ada alamatnya nih. Ini di pesantren Gamping. Ada dicari di Google. Itu Gus. Ini Iya. kan lebih banyak teman-teman seni rupa nih. Iya. Kalau tadi teman-teman teater ketika dia mendalami sebuah peran yang dia ingin actingkan itu, apalagi dalam konteks kesedihan terpengaruh dalam tubuhnya. Kalau di seni rupa sendiri, kira-kira seperti apa Gus? Menyikapi hal itu supaya konco-konco nek gambar yo sehat ngono kuwi lah kira-kira Iya. ngono kuwi. Tentunya orang secara umum seniman itu kan satu, pola hidupnya itu nggak teratur. Oke. Nah, makan nggak teratur, tidur nggak teratur. Nah ini tidak sesuai dengan apa yang dipahami orang umum, terutama di area medis. Leres. Nah, kayak gitu. Oke. Cuman setelah saya belajar, karena background saya dulu saya kuliahnya di kedokteran gigi UGM, jadi area pengobatan barat saya sedikit banyak paham. Kemudian saya bergeser pindah madhab ke pengobatan timur atau Eastern Medicine. Jadi ini saya coba untuk memadukan. Jadi ternyata oke-oke aja ketika tidur itu tidak diatur. Ya. Bahkan makan itu juga tidak diatur. Tapi ya jangan sampai lupa nggak makan seharian. Oke. Itu contoh. Terus masalah gerak, kalau perupa atau pelukis kayak gitu, kan ada yang modelnya duduk, ada yang modelnya berdiri. Ya. Lah sebelumnya sebaiknya lakukan stretching. Stretching, pemanasan. Ya, jadi adanya pelenturan sendi-sendi, urat dan sendi, kayak gitu. Terus posisi ya harus tetap ada jeda. Oke. Kalau kita di orang Islam itu pasti ada jeda. Ya. Sehari 5 kali soalnya. Ya. Nah itu ada jeda. Jadi jeda ini untuk menggerakkan tubuh, karena ketika sendi ini stuck sekian jam, dia akan menjadi kaku. Otot akan menjadi kaku. Nah itu yang akan muncul masalah kemudian. Nah terus keseimbangan gerak kanan dan kiri harus diperhatikan. Keseimbangan gerak kanan kiri. Iya betul. Contoh kita ngelukis kan begini terus. Ya. Yang kiri mungkin pegang ini ya, kan begini. Ya. Ketika begini terus, ya akan beda kan. Ini tarikannya sama ini kan beda. Ini nggak gerak lama. Lah ketika jeda, kita hentikan sementara, Ya. udut atau makan. Lah ini harus kita gerakkan. Nah kayak gitu. Bahasanya pelenturan kayak gitu. Pelenturan. Ya. Teman-teman para seniman yang sudah bergabung, teman-teman yang lain, ingat ya, keseimbangan tubuh itu penting, sehat jiwa dan raga, kira-kira seperti itu. Nah ini yang menarik lagi Gus, teman-teman seniman itu biasanya ketika mereka punya satu ide, lalu di seni rupa itu terus ide yang masuk ke dalam tubuh mereka, terus mereka lemparkan ke dalam kuas, ke dalam kanvas atau dari menjadi patung dan lain sebagainya.
itu kadang-kadang seringkali membuat dirinya itu malah justru menjadi bingung antara dia sebagai seseorang yang nyata melakoni kehidupan Ya. dan satu sisi imajinasinya itu cara memilah lalu tipsnya untuk membedakan iki udah aku ki Ya. atau gimana itu Gus? Memang repot. Iya. Saya banyak ketemu sama klien pasien yang kayak gitu ya. Jadi ada hukum kalau di dunia modern sekarang itu namanya law of attraction. Law of attraction. Hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita atensikan itu akan terjadi. Jadi ketika kita menggores kuas, mencitrakan apa yang di pikiran kita dengan kuat, ya itu akan masuk ke bawah sadar kita. Oke. Dan itu besar kemungkinan akan menjadi, kita akan menjadi kayak gitu. Ya. Lah, itulah pentingnya adanya konsep grounding. Konsep grounding. Iya, jadi penetralan. Bagaimana kita membebaskan belenggu-belenggu emosi yang terjadi ketika kita baru berkarya. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan hanya di teater aja. Teater memang mengenal konsep itu ya, membebaskan itu setelah dia bermain teater. Tapi sama sebenarnya, ketika kita melukis itu kan sebenarnya kita berteater itu. Ya. Kita di alam pikiran itu berteater dan kita coretkan di kanvas. Dan itu akan masuk ke alam bawah sadar. Kepikiran bawah sadar itu sangat kuat. Lah harusnya setelah berkarya dia harus melepas itu. Dilepaskan semuanya Iya. itu. Contoh, kembalilah ke tempat semula bahasanya. Iya. Jadi sadari bahwa ini hanya karyaku, Ya. bukan aku. Kasih jarak. Ini karyaku, bukan aku. Oke. Terus silakan kalau yang belajar meditasi, ambil nafas panjang, keluarkan, diatur, terus hadirkan rasa nyaman dan bersyukur. Hadirkan rasa nyaman dan bersyukur. Iya, karena apapun karya ini, ya tetap itu anugerah dari ilahi. Ya. Kayak gitu. Yang ini memang lewat kita yang melukis. Jadi di sini akan menjadi netral justru. Menjadi netral. Ya, terus habis itu silakan berdoa. Oke. Iya. Salah satunya tadi dalam doa ada pemisahan, ini karyaku tapi bukan aku. Terus habis itu kita harus memahami bahwa oh iya, dunia realita. Doa kepada Tuhan, wahai Tuhan, saya adalah mamanya Tommy yang biasanya. Oke. Ini tidak melekat ke saya. Ini hanyalah sebuah karya Oke. yang untuk mungkin dinikmati orang lain. Nah kayak gitu. Harus ada pemisahan itu juga. Harus ada pemisahan. Oke. Menarik teman-teman obrolan kita malam hari ini, satu hari menjelang berakhirnya kemarin, dan kebetulan malam hari ini juga malam 10 November ya. Terkait ngobrolin tadi Gus Tommy mengatakan bahwasanya seluruh karya yang kita hasilkan itu sebenarnya juga anugerah ilahi ya Gus ya. Ya. Lah ini menarik. Bisakah Gus karya seni rupa itu menjadi bagian dari doa senemanya sendiri itu? Oh, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Ini ditunggu-tunggu oleh pemirsa ya. Iya. Saya pernah merumuskan namanya miracle painting. Miracle painting. Iya. Apa itu Gus? Miracle painting itu apa? Jadi melukis lukisan yang ajaib. Melukis lukisan yang ajaib. Jadi begini, intinya ketika kita melukis dengan penuh atensi, mind, body, and soul itu kita jadikan satu, niat ingsun tenanan, melukis itu bakal kemungkinan besar akan terjadi. Oke. Itu mewujudnya doa dalam lukisan. Mewujudnya doa dalam sebuah lukisan. Iya. Ketika contoh, saya pernah punya pengalaman empiris soalnya tentang itu. Ya. Ini saya cerita sedikit ya. Oke, boleh. Dulu waktu saya kuliah, saya memahami, kan saya dokter gigi ya, kan kayak gitu. Terus ada orang yang mau gambar saya. Terus saya ngasih petunjuk, gambar saya pakai tas, pakai dasi, pakai jas. Terus ada pohon-pohon, dan ditulis itu jahe kayak gitu. Iya. Jahe. Iya. Terus ada kapsul-kapsul, ada nama herbal, ada gedung kayak gitu. Habis itu saya lupa. Sekian tahun saya udah married, udah nikah. Saya ingat lagi, saya sempat hilang itu lukisan itu. Ketika saya ketemu lagi, saya kaget. Ternyata apa yang terjadi
saya saat itu hampir sama dengan yang digambar ini, yang sekian tahun yang lalu waktu saya kuliah. Jadi saya memang di sini kan gambarannya bukan seperti dokter, kayak gitu loh. Saya pakai tas dan ini pakai dasi, dokter nggak ada lah yang kayak gitu. Terus ada jahe, ternyata saya jadi herbalis. Nah itu, jadi ada yang unik memang bahasanya. Kalau dalam pemberdayaan diri internal itu kita mengenal yang namanya visualisasi. Jadi ketika kita mengupload doa, nah bahasa kita kan mengupload doa. Itu harus, kalau saya dulu diajari leluhur saya, harus pakai ilmu pangilon atau ilmu ayang-ayang, bayangke. Visualisasi. Kemudian jangan lali jumbuhing rasa. Rasanya itu di mana? Harus ini seiring. Terus doa kita apa? Mantranya apa? Kan kayak gitu. Ya. Lah ini jadi satu. Lah orang yang berseni itu juga kayak gitu ketika gambar itu. Ketika ngelukis. Berproses ngelukis itu. Iya. Secara fisik dia melukis sesuatu. Mungkin melukis tentang dirinya sendiri. Ya. Terus ada cetok-cetok bayangke itu. Oke. Visualisasi pasti. Ya. Dan ada rasa yang sesuai dengan ini. Nah itulah doa. Oke. Paham ya teman-teman ya? Apa yang kalian gambar itu menjadi doa kalian semua. Artinya ketika teman-teman juga menggambar sesuatu yang sifatnya, mohon maaf mungkin agak sangat pesimis, terus dramatik, horor, itu juga kemungkinannya juga bisa kejadian seperti yang mereka gambar. Ya terjadi. Saya ada klien yang kayak gitu. Iya. Yang dia itu gambarnya itu sukanya gambar kuburan. Gambar makam. Dalam kehidupannya sehari-hari ternyata ya dia banyak menemukan kesulitan yang hubungannya sama rasa yang mati bahasanya. Kayak gitu. Lah ini yang banyak nggak dipahami seniman. Harusnya dia beneran melakukan grounding. Kayak gitu. Cuman sekali lagi ini tuh kan pilihan, Kak. Oke, pilihan. Benar. Monggo, ada mungkin orang yang suka ya biarin nggak apa-apa, ya itu silakan. Iya. Kayak gitu. Tapi bagi yang memilih untuk saya nggak mau seperti kayak karya saya, dia harus punya usaha. Nah, gitu. Ya. Harus punya usaha. Ya. Bagaimana biar karyanya tidak melekat ke dia yang nantinya justru itu akan terjadi sehari-hari. Oke. Ya. Itu yang kalau kita sebut dalam agama itu Allah menurut persangkaan hambanya. Allah untuk persangkaan hamba. Dalam hadis qudsi kan ada itu. Ya. Jadi ya persangkaan kita itu kan persangkaan. Nah, kayak gitu. Laras. Itu hubungannya rasa dan pikiran. Lah itu akan terjadi. Iya, benar. Jadi apa yang ditakdirkan itu ya karena itu sebenarnya. Itu yang disebut law of attraction tadi. Law of attraction tadi. Iya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi Allah menurut prasangka hambanya, kalian sebagai seniman boleh jadi hidupmu menurut apa yang kamu visualisasikan lewat karya-karyamu. Waduh, ini masih penasaran nanti kalau mau ingin lebih dalam lagi mengetahui hal yang semacam ini, saya ingatkan nanti bisa berkunjung ke pesantren Tom Happy Gamping. Oke? Gus, ini kan tema kita nguwongke. Apakah tema nguwongke yang dimaknai oleh kawan-kawan sebagai cara atau upaya untuk memanusiakan manusia, dan kita memilih medium seni rupa kali ini, yang kami juga percaya bahwasanya tema ini nggak akan pernah rampung sampai dunia kiamat terkait ini, nggak pernah rampung. Tapi yang tidak, kita ingin juga mengerti bahwasanya apakah ketika orang bisa nguwongke wong liya, nguwongke wong lain, itu juga berimbas kepada dirinya menjadi sesuatu yang menyehatkan. Atau gimana itu, Gus? Sangat berhubungan sekali. Jadi begini, kita itu kalau kita tarik ke zaman kuno, dalam tradisi dan keyakinan kepercayaan agama samawi, kita semua dari satu makhluk yang namanya Adam. Dan ini dari tanah. Makanya DNA manusia itu sangat mirip sekali.
Jadi sebenarnya kita semua itu kalau kita tarik ke belakang hanya dari satu tubuh. Dan ini saling terkoneksi sampai sekarang. Saling terkoneksi. Bahkan saya sama orang Amerika Ya, ya. itu ada koneksi karena dulunya itu ini satu DNA. Ya, ya, ya. Iya. Ya. Jadi apa yang kita perlakukan terhadap orang lain, yaitu sama dengan yang terjadi pada diri kita. Oke. Iya. Kalau saya ada dalam law of attraction, dalam teori-teori psikologi modern, nuwun sewu. Ketika saya misuhi orang, nuwun sewu nggih. Enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa, mboten napa-napa. Saya misuhi orang, umpamanya nuwun sewu, asu gitu. Ya. Dengan beneran secara pikiran dan perasaan itu asu. Sebenarnya saya sudah membuat diri saya sendiri sebagai asu. Diri kita sendiri sebagai Iya. asu. Iya. Jadi ini kan kalau dalam teori Jawa ada jagat alit, jagat gede. Jagat gede yang paling sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu representasi dari jagat alit kita. Oke. Dan itu pun tukar balik juga sama. Ada hubungan timbal Iya. balik nggak bisa. Apa yang terjadi pada lingkungan kita itu menjadi apa yang di dalam diri. Nah, gitu ya. Makanya ketika kita nguwongke orang, Ya. itu sebenarnya otomatis itu nguwongke diri sendiri. Karena input datanya itu sama. Input data pikiran itu lewat telinga, Ya. lewat mata. Oke. Kita omongan selalu kita dengarkan. Nah itu masuk ke bawah sadar. Kalau kita nggak terus dari pergerakan itu juga data pikiran. Ketika saya tidak nguwongke orang, bahasa kesadaran saya akan memahami, yo saya tidak nguwongke diri saya sendiri. Nah itu sesuatu yang pasti terjadi. Dan itu ketika kita bisa melakukan seperti itu, ngwongke wong, menyehatkan juga ya Gus ya. Yo, sangat. Sangat Karena manusia itu pada dasarnya itu yang dicintai kan dirinya sendiri. Ya, ya. Nah, pada dasarnya yang dicintai dirinya sendiri. Ketika saya ngewongke orang, berarti ada pemahaman diri bahwa saya mencintai diri sendiri. Saya ngewongke diri saya sendiri. Akan terjadi naiknya energi-energi positif di dalam diri. Kita jadi selalu husnudon. Kita berbaik sangka kepada orang lain. Otomatis tubuh akan memahami saya berbaik sangka terhadap diri saya sendiri. Terus terjadilah energi-energi yang positif muncul itu di diri. Hanya hadir rasa cinta yang universal. Nah itu akan terkoneksi antar organ ini. Aliran energinya jadi lancar, aliran darahnya jadi lancar. Terus energi alam sekitarnya pun mendukung kita. Kayak gitu. Jadilah itu yang kalau dalam bahasa agama, jadilah dia itu insan kamil. Insan kamil. Iya, Oke. sehat lahir dan batin. Iya. Itu masuk ke sana. Lahir dan batin teman-teman. Ini menarik Gus. Jadi mungkin karena kita juga kadang-kadang terbiasa dengan anggapan orang ketika ngomong dikatakan misuh tadi Iya. itu. Ini agak-agak sedikit ngawur mungkin pertanyaannya Gus ya. Nggih, kenapa? Kalau aku muni asu ngono kuwi ning erane nggone objek yang lain itu kan ibaratnya ngapunten Iya. saya ngising saya ngoyo. Iya. Sing gak oleh kan ngisingi uang nguyui uang. Iya. Lah kalau ketika saya muni asu ngono kuwi tapi tidak ada objek yang kita apa namanya menjadi sasarannya. Kuwi bisa menyehatkan juga enggak Gus itu? Oh ya, itu yang namanya melampiaskan. Melampiaskan. Ketika marah, memang ada dua kemungkinan yang terjadi biasanya. Kalau nggak dilampiaskan, Ya. ya dipendem. Ya, ya. Efeknya gimana itu, Gus? Kalau dipendem, energi kita Ya. itu stuck atau macet. Itu banyak itu kejadian orang marah yang dipendem tuh muncul benjolan di sini. Waduh, Ya, kelenjar getah bening. Itu kalau secara timur itu karena nahan marah. Karena nahan marah. Ya, sebenarnya karena marah itu ada energinya. Kalau dalam tradisi timur itu marah itu kan energinya dari liver dia. Iya, iya. Naik ke atas, ditahan, mandek. Tapi kalau dilampiaskan langsung, ini akan membawa darah naik ke atas, tensinya naik, kan kayak gitu. Cuman kalau ketika dilampiaskan juga ada dua kemungkinan, dilampiaskan ke orangnya, ke orang, atau golek nggon nyari tempat sing ora ana wonge miso-miso.
Itu salah satu teknik pembebasan sebenarnya. Teknik pembebasan. Ya, pembebasan emosi. Tapi dia tidak boleh berhenti hanya ke situ. Oke. Ketika ini udah lepas emosinya, misu-misui wet jambu taruhlah itu, asu bajingan gitu. Kan udah lepas. Dia harus segera menyadari, oh iya, bagaimanapun ini namanya marah, ini namanya emosi yang harus saya kendalikan. Akan lucu ketika akhirnya orang itu kalau marah-marah ke pohon jambu itu terus kan begitu. Kan jadi aneh, iki wong iki ngopo mendino ngono kuwi. Nah, kayak gitu. Edan kuwi. Iya. Tapi itu satu teknik juga untuk melepaskan, iya, pembebasan emosi. Termasuk kadang pembebasan emosi lewat lukisan. Ya. Nah, kayak gitu. Benar. Ketika ini ngomongkel dia gambar, ini udah lost, enak kan, nyaman. Tapi harus segera kembali ke dirinya sendiri. Oh ya, hakikatnya manusia itu kan harusnya tenang. Ya. Jiwanya harusnya tenang. Arahnya ke sana. Nah, kayak gitu. Kalau ada mungkin untuk kawan-kawan di rumah trik yang mungkin sangat sederhana bisa dilakukan ketika kita mengalami stuck dalam emosi, susah untuk membuat diri kita terbebas dari emosi tersebut, baik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari khususnya dalam berkarya, itu yang paling dilakukan pertama kali atau menyadari itu seperti apa, Gus? Ya. Paling mudah itu satu, ambil nafas panjang. Ambil nafas panjang Lewat hidung, keluarkan lewat mulut. keluarkan lewat mulut. Ya. Lewat mulut. Ya. Ini yang namanya nafas bumi. Oke, nafas bumi. Ya, kayak gitu. Jadi kita kembalikan ini semua ke bawah. Ambil lewat hidung, keluar lewat mulut. Lah itu nanti diulang-ulang sampai tenang. Kalau perlu, Oke. pegang dada kita. Dada Agak kiri, dada kiri. jantung ya. Dada kiri, Pegang. jantung. Makanya orang umum tuh biasanya sing sabar ya mbak Sing ngene-ngene. sabar ya. Kayak gitu. Bener, sering tau Iya. karyamu kecipratan cat koncone sing sabar yo. Ya. Ngono ya. Karena emosi itu adalah perasaan dan rasa itu di dada bukan di kepala. Rasa itu di dada bukan di kepala. Iya. Oke. Jadi kita bisa membuktikan namanya jatuh cinta ya di sini. Mangkel ya ini mungkin wah aku jatuh cinta ini kan nggak mungkin. Nah, Iya benar. itu yang paling praktis. Bila ini masih mangkel, gerakkan tubuh, geser tubuh kita. Iya. Digerakkan Digerakkan. tubuhnya. Jadi teorinya gini. Pikiran komponen manusia itu pikiran, perasaan, dan fisik dan tubuh kan gitu. Manusia itu sebenarnya nggak bisa atensi bareng dari tiga unsur ini. Iya. Hanya satu-satu. Contoh, ketika kita jatuh cinta, Ya. itu kan berarti kita di level perasaan. Pikirannya ya wis mbuh. Nah, kita nggak bisa rasional. Fisik kita juga lupa. Iya. Nggak doyan makan, ya nggak lapar. Karena baru jatuh cinta. Ya. Sama aja, ketika orang baru jatuh cinta, terus olahraga, lari-lari, rasa cintanya itu sementara hilang. Karena atensinya jadi ke fisik. Oke. Nah, pikiran juga. Anda kalau lari-lari nggak mungkin bisa hitung-hitungan. Maunya lari-lari, 5 kali 5 berapa? Wah, mesti bingung. Karena atensi baru di fisik. Nah, pada dasarnya tiga komponen ini ada hubungannya. Tapi nggak bisa manusia itu bareng. Dua atau tiga langsung bareng, itu nggak bisa. Tidak bisa. Makanya tekniknya, ketika kita baru marah, biasanya kan orang bilang, kowe mbok mikir, ojo nesu. Ini untuk memindah atensi dari perasaan ke pikiran. Oke. Kalau nggak bisa, gerakkan fisik, biar ketutup ini. Nah, Tubuhnya. biar pindah ke fisik. Makanya, yus, gue jalan-jalan wae ning Malioboro. Kan kayak gitu. Iya. Iya. Sering seperti itu. Gerakan fisik. Iya. Itu yang paling sederhana. Oke. Walaupun kalau udah di advance ya harusnya nggak begitu. Ya. Kalau di level advance ya harusnya ketika dia mangkel minimal tuh hanya olah nafas selesai dia. Olah nafas saja udah kelar. Ya. Atau di level yang lebih tinggi dia bisa membolak-balikan ininya, bisa geser nih emosinya. Kalau sudah di level yang Iya kayak gitu. Nah, itu teman-teman, saya rasa sangat jelas ya. Lah juga ini Gus,
pola hidup teman-teman yang hidup di dunia kesenian itu kan memang berbeda Ya. dengan pola hidup masyarakat pada umumnya. Loh. Lalu parameter yang dikatakan sebagai pola hidup sehat menurut waktu dan lain sebagainya itu apakah itu baku atau seperti apa sebenarnya, Ya. Gus? Sebenarnya manusia itu diciptakan tuh sangat relatif. Ya. Tidak ada satupun satu pasang orang itu yang sama plek, kan nggak ada. Ya. Jadi namanya sehat itu juga sangat relatif. Kalau di kedokteran barat memang semua itu kuantitatif ya, dihitung berdasarkan kesepakatan. Makanya namanya kedokteran konvensional. Oke. Konvensi disepakati, ada ukurannya, terus ada statistiknya. Kalau versi timur di holistik ya, itu tidak ada kayak gitu, tapi kualitatif. Kualitatif. Ya, kamu makan masih enak nggak? Masih enak, oke. Kamu jalan-jalan ada yang sakit nggak? Enggak, oke. Kayak gitu. Kamu mikir masih oke nggak? Oke. Perasaanmu gimana? Ya senang-senang baik, itu sehat. Oh, ukurannya di situ ya? Iya. Bukan ukuran turumu kudu 8 jam, Iya, enggak. makanmu kudu sehari 4 kali. Iya. Itu kan teori yang secara kolektif diyakini bersama. Ya, ya, Banyak orang yang tidurnya hanya 3 jam loh, Cak. ya, ya. Dan dia sehat aja tuh. Oke. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kalau orang itu kurang tidur, itu biasanya terus sakit atau kecapean yang luar biasa? Nah, itu Gus, Itu yang salah sebenarnya sugestinya, Cak. sugestinya. Contoh, saya tidur jam 3 pagi. Ya. Saya jam 6 harus sudah kerja. Atau jam 7 saya harus berangkat kerja. Berarti saya hanya punya waktu tidur 3 jam, antara Ya. jam 3 sampai jam 6. Wah, biasanya orang udah berpikir negatif. Wah, aku ini kurang turu, saya itu kurang tidur, hanya 3 jam nanti. Besok pasti saya capek, besok saya pasti sakit. Dia udah memastikan itu sendiri. Mewujudlah itu sama aja doa. Ya. Prasangka untuk dirinya sendiri. Persangkaan. Ketika dia sugestinya negatif, ya udah terjadi itu. Nah, sebenarnya yang baik bagaimana? Los aja. Los dol. Iya, los. Kadek rewel. Saya hanya tidur 1 jam, ya nggak apa-apa. Besok saya juga bisa kerja dengan santai. Saya nggak akan kurang tidur, saya sehat-sehat aja. Kalaupun tubuh itu kurang istirahat, tubuh kita akan ngasih kode. Nanti mungkin siang tuh jadi ngantuk, ya wes tak turu sedelo kayak gitu. Makler gitu udah enak. Karena tidur bukan masalah kuantitatif, tapi kualitasnya. Kualitas tidur. Kualitas tidur, bukan jangka kuantitas. waktu panjang waktunya. Bukan. Oke. Kualitas. Itu sama dengan makan, Cak. Ya. Ah, ini makan penting, Nah. Gus. Seniman tuh sering lupa makan kalau berkarya. Iya. Nah, jeneng sarapan mesti hampir-hampir mungkin nggak pernah aneh gitu. Ya. Padahal teorinya katanya pagi itu harus makan. Ya, ini yang tertawa-tertawa ini ya, itu pengalaman itu. Semua ngalami kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu enggak juga. Tubuh itu punya kemampuan adaptasi, tubuh manusia mempunyai kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kita lihat aja secara empiris. Orang tinggal di padang pasir itu masih bisa hidup. Orang tidur di kutub utara masih bisa hidup. Kan luar biasa. Ya, ya. Coba kalau sapi itu nggak bisa.